Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Salawat serta salam tak lupa juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan ceramah dengan tema Adab dan Ilmu sebagai mahasiswa UII. Sebagai mahasiswa, kita merupakan kaum intelektual yang memiliki peranan penting dalam pengembangan bangsa. Nah, tapi kita juga memerlukan adab sebagai landasan dalam kita menuntut ilmu. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pentingnya ilmu dalam Islam. Ilmu dapat membimbing kita ke jalan kebenaran. Hal ini disampaikan dalam Al-Quran, surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dalam ayat ini ditegaskan bahwa ilmu memiliki kedudukan yang tinggi di dalam Islam. Menuntut ilmu sendiri merupakan ibadah asal diniatkan untuk mencari ridhonya Allah, dan ilmu ini disampaikan kepada masyarakat luas. Ilmu sendiri juga tidak lepas dari yang namanya adab. Pentingnya adab dalam menuntut ilmu. Adab sendiri merupakan akhlak yang mencerminkan penghormatan terhadap ilmu itu sendiri, terhadap dosen atau guru, dan terhadap teman mahasiswa kita. Hal ini disampaikan dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, Innama bu'istu li utammima sholihal akhlak, yang artinya sesungguhnya aku atau Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Adab merupakan inti yang harus dimiliki oleh mahasiswa. Adab yang baik mencakup yang pertama, menghormati dosen selaku orang yang memberikan ilmu kepada kita. Terus yang kedua, menjaga kejujuran akademik seperti tidak menyontek, terus menjaga kejujuran akademik yang lainnya. Yang ketiga, menjaga sopan santun dalam bicara dan bertindak. Adab sendiri juga merupakan sesuatu yang tidak lepas dari ilmu, karena adab dan ilmu harus seimbang, apalagi saat kita sebagai mahasiswa seperti ini. Lalu keseimbangan antara adab dan ilmu. Ilmu tanpa adab itu bisa membahayakan, dan adab tanpa ilmu kurang bisa memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Hal ini disampaikan dalam hadis. Rasulullah SAW bersabda, Waman salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Yang artinya, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Namun, ilmu itu harus selalu dihiasi dengan adab. Contohnya, saat kita berbeda pendapat dengan teman kita harus mendengarkan dan menghormati terlebih dahulu apa yang akan dia sampaikan. Kemudian, kita menyampaikan ketidaksetujuan kita terhadap mereka, tentunya dengan etika yang baik dan tidak menggurui atau tidak menghardik mereka. Implementasi adab dan ilmu bagi mahasiswa.
sebagai mahasiswa, bagaimana cara kita mengimplementasikan ilmu dan adab? Yang pertama adalah diniatkan menuntut ilmu untuk ibadah. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, menuntut ilmu menjadi ibadah jika niatnya untuk mencari ridho Allah dan untuk kebaikan masyarakat. Misalnya ilmu itu disampaikan kepada mungkin adik-adik atau orang-orang yang belum mengetahui. Yang kedua, menghormati guru atau dosen dan mahasiswa atau teman-teman kita. Guru atau dosen ya di mahasiswa itu merupakan orang yang menyampaikan ilmu kepada kita. Hal ini harus kita hormati, selain karena dosen itu juga merupakan orang yang lebih tua dari kita. Terus untuk teman-teman mahasiswa, kita sesama mahasiswa juga harus saling menghormati agar pembelajaran itu menjadi lebih baik. Yang ketiga, menjaga kejujuran akademik. Hal ini dilakukan untuk agar tidak melakukan kecurangan-kecurangan selama menjadi mahasiswa. Mungkin contohnya menyontek teman atau titip absen saat tidak masuk gitu ya. Kita nggak masuk tapi titip absen ke teman, itu kan sama aja bohong ya, karena kita nggak ada di sana secara langsung. Terus seperti kalau zaman sekarang itu kan ada AI dan lain-lain. Nah, kita boleh make, cuman jangan literally, jangan sama gitu sama kayak AI-nya, karena itu namanya nanti kayak plagiarisme gitu. Jadi kita harus parafrase dulu. Dan yang keempat, mengamalkan ilmu yang kita dapat, karena ilmu bisa menjadi ibadah itu yang pertama tadi karena diniatkan mencari ridhonya Allah, dan ilmu itu harus disampaikan untuk kemaslahatan umat. Jadi ilmu yang kita dapat juga harus dibagi ke orang lain agar menjadi manfaat bagi kita. Nah, adab dan ilmu adalah dua hal yang harus menjadi jati diri mahasiswa. Dengan ilmu kita bisa mendapatkan informasi yang lebih baik dan bisa disampaikan kepada orang banyak. Nah, dengan adab kita harus menghormati orang lain, dan adab itu menjadi landasan kita dalam mencari ilmu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.